Kelanjutan daripada kriteria orang-orang yang dicintai oleh Allah. Masih ada dalam hadis-hadis Nabi, dan kekuatan hadisnya ini tidak diragukan. Hadis-hadis riwayat Bukhari, At-Tirmidzi, Sahih Al-Jami' dan seterusnya. Nanti akan saya sebutkan satu persatu dan masing-masing menanyakan dirinya, apakah dia itu masuk dalam golongan itu atau tidak. Saya sendiri pun tidak tahu. Sepertinya masih dalam usaha untuk masuk di dalamnya. Siapa yang tidak ingin menjadi orang terbaik? Pertama, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Ini ditaruh di depan karena kelihatannya yang paling laris itu ini. Untuk supaya masuk ke dalam orang yang dicintai oleh Allah, yaitu belajar Al-Qur'an. Kalau sudah bisa, maka mengajarkannya. Ini luas sekali, alhamdulillah ya. Tapi kita terus meningkatkan dari belajar membaca, mengajarkan cara membaca, sampai kita belajar memahaminya, mengajarkan tafsirnya, ya. Diteruskan lagi sampai belajar untuk mengamalkannya. Selamat bagi yang sudah masuk di dalamnya. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW, khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Orang pilihan daripadamu, yakni orang terbaik daripadamu, ialah orang yang terbaik akhlaknya di antara kamu. Orang yang paling baik akhlaknya. Kalau ini hadisnya banyak sekali ya. Ya, sampai ad-dinu husnul khuluq. Agama itu intinya ya akhlak yang bagus ya. Siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, pada saat jarang orang bisa memaafkan, dia bisa memaafkan. Ketika jarang orang bisa tawadhu, dia tawadhu. Ketika jarang orang yang bisa sabar, dia sabar. Dan seterusnya. Selamat, Anda telah masuk dalam lingkaran khiyarun nas, orang-orang pilihan. Ada lagi sabda Rasul, khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik di dalam membayar hutang. Ya, walaupun sebenarnya kita hutang itu hutang 100, ya kita kembalikan 100. Adapun kalau umpamanya kita berterima kasih kepada orang yang menghutangi kita, karena sesungguhnya orang yang hutang itu adalah orang yang kepepet ya. Dan tidak setiap orang yang punya hutang itu bisa mencari utangan. Mungkin orang yang dihutangi tidak percaya. Jadi orang yang nyaur utang itu harus betul-betul terima kasih ya. Maka nyaurnya atau mengembalikannya dengan sebaik-baiknya ya, di antaranya tepat waktu. Di antaranya ditambah dengan terima kasih. Ya, baik dengan ucapan kata maupun dengan seperti oleh-oleh atau seperti menambahkan, tidak berniat memberikan bunga, tapi sebagai bentuk terima kasih. Yang keempat, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan bisa aman orang lain daripada kejahatannya. Jadi kalau ada orang datang yang mana orang itu
selalu menyenangkan orang. Kalau orang ini datang, mesti kebaikan yang akan kita dapatkan. Entah itu tutur katanya, entah itu bantuannya, entah itu sikapnya, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk sebaik-baik kamu. Wa yu'man syarruhu, dan orang yang apabila datang ke suatu tempat tidak ada orang yang ketakutan dengan kejahatannya. Siapa yang sudah masuk ke situ, selamat bagi Anda. Kelima, khairukum man at'ama at-ta'am wa radda salam. Sebaik-baik kamu adalah orang yang memberikan makanan dan menjawab salam. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Penyayang ini memberikan pintu-pintu kebaikan. Jadi orang melakukan akhlak yang ini nggak bisa, tapi ambil yang ini, ya. Umpamanya disuruh menjadi orang yang bagus akhlaknya secara umum tidak bisa, dia itu bisanya karena dia itu diberi kemudahan oleh Allah. Dia selalu ngasih makan orang, suka ngebosi, suka ngundang makan dan sebagainya, mayoran, selamatan, ya. Kalau ketemu kawannya selalu dia itu mengucapkan salam, menyapa, ya. Ini termasuk sebaik-baik manusia. Keenam, khiyarukum alyanukum manakibabus shalah. Sebaik-baik kamu atau orang pilihanmu adalah orang yang paling lunak punggungnya ketika sholat. Apa ini artinya? Artinya yaitu orang di tengah-tengah sholat, kok tiba-tiba ada orang dari belakang yang nggak kebagian tempat menyusup ke baris di situ, dia memberikan kesempatan untuk masuk. Ini kedua-duanya adalah orang baik, ya, yang memberikan kesempatan orang lain untuk masuk ke barisan itu, walaupun mepet-mepet, nyepit-nyepit, ya, dan juga orang yang ada usaha untuk mengisi barisan, itu adalah orang-orang baik. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nah, kalau begini ini kita tidak bisa membuat sendiri, ya. Cuman kita harus berusaha bagaimana kita ini sehat, bagaimana caranya kita tidak cepat mati. Karena hadisnya sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Jangan hanya separuh saja ingin panjang umurnya, tapi malah menjadi kewo bagi orang lain, menyusahkan bagi yang ngurusi, ya. Panjang umurnya, bagus amalnya. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke-8, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ini sangat-sangat populer, ya. Pendek, ya. Sebaik-baik manusia ialah orang yang lebih banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu jangan terlalu kikirlah dengan waktu untuk diberikan pada orang, ya. Orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seperti ini, yang ngajar umpamanya, ya. Terus setiap orang datang diajar, dikasih waktu, ya. Ya, sampai dia mengalahkan kepentingan keluarganya, sampai terpaksa mengurangi tidurnya, sampai terpaksa pergi dengan tidak sarapan dan lain sebagainya, karena ingin segera memberikan manfaat kepada orang lain lebih banyak. Biasanya orang begitu itu diberi kekuatan oleh Subhanahu wa taala. Umpamanya makannya tidak terlalu banyak, sehat-sehat saja. Istirahatnya kurang, sehat-sehat saja. Ke-9, khairul ashabi indallahi khairukum li sahibihi. Sebaik-baik kawan di sisi Allah ialah orang yang terbaik persahabatannya dengan sahabatnya. Ini kadang-kadang sudah jadi sahabat, sudah jadi kawan, tapi sahabatnya selalu jengkel terus gitu. Waduh. Menyesal saya berteman dengan ini, ya. Kenapa? Mau memisahkan diri kesulitan, ya. Kalau bisa sahib itu minimal adalah
kawan itu seperti obat. Ketika kita sakit, dia itu sebagai obatnya. Kalau bisa, kawan itu seperti makanan, di mana kita tidak bisa berpisah daripadanya, tapi untuk kebaikan. Jangan sampai kawan itu seperti penyakit. Kita datang, dia datang, kita harus lari, ya. Selanjutnya, wa khairul jirani indallahi khairukum li jari. Sebaik-baik tetangga menurut Allah yaitu siapa yang terbaik di antaramu kepada tetangganya. Masya Allah, ya. Baik kepada kawan dengan baik kepada tetangga ini ya beda, ya. Baik kepada tetangga itu berat, ya. Ya, berat. Ini harus sampai Jibril berwasiat kepada Rasulullah, ya, berkali-kali untuk baik dengan tetangga. Dan ini lahan ibadah bagi kita semuanya. Karena ibadah itu tidak hanya berbentuk sholat, zakat, puasa, akhlak yang mulia ini adalah ibadah tingkat tinggi. Terakhir, khairun nasi dzul qalbil mahmum wal lisanus shadiq. Sebaik-baik manusia yaitu orang yang punya hati al-mahmum. Ya, kurang lebih mahmum artinya jernih gitu, ya. Dan lesannya selalu benar. Rasulullah memberikan tafsiran atau penjelasan kata-kata al-mahmum, orang yang punya hati yang mahmum itu adalah an-naqi, yang jernih, at-taqi, yang bertakwa, la isma alaih, tidak penuh dengan dosa di dalam hatinya, la bagi, tidak pernah dia itu ada usaha-usaha untuk menyakiti orang lain, wala ghil, tidak ada dalam hati itu rasa dendam, wala hasad, tidak ada dengki. Nah, inilah bagi kita semuanya yang ada keterbatasan di dalam cara-cara untuk menjadi orang pilihan, saya kira dari 1 sampai